Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara ke beberapa staf yang ada di Malahyati. Mungkin ada beberapa yang akan kami wawancarai. Yang pertama itu ke dosen, kemudian yang kedua ke satpam, dan yang terakhir itu ke mahasiswa. Di sini saya tidak sendirian. Saya di sini dibantu oleh rekan saya. Mungkin bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akika Arozaku Samawati dengan NPM 30. Perkenalkan, nama saya Ana Fariza dengan NPM 20. Perkenalkan, nama saya Claudia Dina Febriantika dengan NPM 58. Ahmad Faizal dengan NPM 08. Perkenalkan, saya Ulia Rahma dengan NPM 38. Perkenalkan, saya Aulia Putri Ramadhani dengan NPM 37. Oke, baik, tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dinamika kelompok yang diampu oleh Bu Dina. Baik, jadi wawancara ya Bu. Menurut Ibu, apa sih tujuan dari organisasi yang pernah Ibu ikuti? Oke, kebetulan kan Ibu ini ikut organisasi profesi ya, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi kalau tujuannya dari organisasi itu untuk wadah ya, wadah seluruh perawat ya, terutama yang ada di Lampung ya, karena ini di Provinsi Lampung. Kemudian untuk melindungi, membina, dan meningkatkan profesionalisme perawat. Itu tujuan dari profesi organisasi PPNI. Terus selain itu juga memperjuangkan hak-hak ya perawat ya. Kalau misalnya ada kasus-kasus, pernah kan dengar kasus-kasus perawat, nah itu yang bantuin PPNI, karena di PPNI itu timnya ada tim legalnya juga, ada tim hukum. Jadi selain wadah, dia juga untuk advokasi perawat-perawat yang misalnya kena kasus gitu. Nah, untuk tujuan dari organisasi ini Bu, apakah semua anggota ini sudah memahami apa belum mengenai tujuan dari organisasi ini? Mungkin sebagian besar sudah memahami ya, tapi karena ini kan organisasi profesi, artinya seluruh perawat itu sebenarnya wajib ya ikut PPNI. Jadi mungkin sebagian besar sudah memahami, terutama yang aktif gitu kan di kegiatan. Tapi ada juga anggota yang cuma terdaftar itu karena secara administratif aja gitu, supaya bisa dapat STR gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi sebagian besar sih aktif. Lalu di dalam organisasi itu siapa sih yang memiliki peran paling dominan? Ketua ya, ketua. Jadi kalau di level provinsi itu DPW ya. Jadi kan ada level-levelnya ya. Tapi memang yang paling dominan itu ya pasti ketua ya, di setiap tingkatan, tergantung jenjangnya aja. Untuk pembagian tugas di dalam organisasi itu sendiri itu bagaimana? Apakah ada tugas yang memang dipenuhi ataukah ada yang melepaskan tanggung jawabnya? Ada ya pasti ya, yang lepas tanggung jawab ada pasti. Tapi kalau tugas itu dibagi sesuai struktur ya, kan ada bidang, misalnya bidang-bidang tertentu, ada bidang pendidikan, bidang hukum, kemudian dan lain-lain. Sebenarnya sebagian besar pengurus itu bertanggung jawab ya, apalagi yang koordinator utama, mungkin anggota-anggota di bawahnya itu yang mungkin ada lah yang 1-2 yang lepas tanggung jawab gitu. Jadi ada kalanya juga memang nggak maksimal, karena kan perawat ini rata-rata sudah bekerja ya pasti sudah bekerja gitu, dan kerjanya itu kan di rumah sakit, di klinik, jadi ya mungkin karena kesibukan itu sih. Mungkin untuk selanjutnya itu mengenai interaksi Bu. Bagaimana cara berkomunikasi dalam organisasi tersebut? Apakah anggota yang berada di organisasi tersebut adakah yang aktif atau mungkin lebih kebanyakan yang pasif? Kalau komunikasi untuk pengurus inti itu ada di grup WA ya, grup WA, terus rapat-rapat daring itu juga sering sih dilakukan ya pakai online. Kalau yang aktif sejauh ini sih ya, kalau anggota memang anggota inti sih aktif semua, cuman mungkin anggota yang sekedar anggota aja itu sih yang mungkin kurang berinteraksi. Lalu untuk konflik pasti ada kan di setiap organisasi? Pasti Pasti ada. Lalu di dalam organisasi yang Ibu ikuti ini, apakah pernah terjadi masalah ini? Pernah banget. Itu biasanya seringnya itu karena beda pandangan antar pengurus ya.
pengurus anggota biasanya terkait program kerja, terus isu-isu terbaru terkait pembagian peran dan tugas. Karena kan anggotanya banyak, kegiatannya itu banyak loh, ya kan? Jadi ya biasanya konfliknya di situ aja sih. Sebenarnya lebih ke miskomunikasi. Iya. Terus gimana sih cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut sih? Ya, karena masalahnya ini sebenarnya kalau dilihat dari jauh itu karena komunikasi, jadi penyelesaiannya dengan diskusi, biasanya gitu, diskusi ya, dirawat, diskusi terbuka di rapat seperti itu. Nah, selanjutnya itu mungkin tadi kan setelah ada konflik atau masalah ya, biasanya hal apa sih yang membuat penyelesaian masalah di dalam organisasi ini menjadi lebih sulit untuk diselesaikan? Komunikasi sih, balik lagi Komunikasi ya? Komunikasi yang nggak lancar gitu ya. Kemudian ada juga sih perbedaan kepentingan ya. Kita nggak bisa nutup mata ya, di profesi pun politik-politik itu ada loh ya, politik-politik itu ada, apalagi udah masuk ke jenjang yang di daerah provinsi, level provinsi itu pasti ada sih. Itu biasanya karena komunikasi yang kurang lancar dengan kesibukan anggota di tempat kerja masing-masing. Itu hambatannya sih itu. Jadi untuk dibalik terjadinya konflik-konflik tadi, mungkin ada nggak sih Bu hal yang membuat organisasi ini tetap berjalan ya, tetap bertahan? Apa ya? Ada ya, semangat kolegialitas kali ya, karena yang ngerasa satu profesi gitu ya, mungkin itu sih. Terus rasa memiliki juga terhadap profesi, jadi kesadaran bahwa PPN itu memang wadah penting untuk perlindungan dan perkembangan perawat. Pertanyaan terakhir ini. Oh, terakhir. Ya, okay. Kalau menurut Ibu, organisasi yang Ibu ikuti ini sudah berjalan secara maksimal atau belum? Sudah, PPNI sudah cukup baik sudah ya, terutama dalam hal sertifikasi ya. Sertifikasi kan harus lewat PPNI itu, kemudian pelatihan, advokasi itu jalan semua. Kemudian masih bisa ditingkatkan ya, terutama dalam melibatkan anggota secara lebih aktif ya dan merata. Jadi bukan hanya pada saat ada butuhnya untuk kebutuhan administratif aja. Gitu sih. Mungkin cukup itu Bu ya, yang bisa wawancarai hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana biasanya Bapak melaksanakan komunikasi yang efektif dalam suatu kelompok? Melihatnya secara berkelompok ya, mereka supaya ini berkomunikasinya yang baik, supaya nggak ada selisih paham. Terus dalam pengalaman Bapak, apakah sering ditemukan anggota kelompok yang tidak aktif berkomunikasi? Ada, pasti ada. Bagaimana cara diajak? Diajak komunikasi yang baik, diarahkan supaya menjadi Selanjutnya menurut Bapak dalam suatu kelompok kerja siapa yang idealnya mengambil peran sebagai pemimpin atau pimpinan? kekuatan pemimpin yang bisa seperti saya. Apakah pembagian tugas yang jelas dalam kelompok sangat penting? Apa yang menurut Bapak menjadi tugas utama dalam kerja kelompok? Bagaimana? Apa yang menurut Bapak menjadi tujuan utama dari kerja kelompok dalam konteks pembelajaran? Supaya kita bisa Bagaimana cara memastikan bahwa semua anggota kelompok memahami tujuan tersebut? bagaimana caranya Memastikan bahwa semua anggota kelompok memahami tujuan tersebut dan tidak hanya sekedar mengikuti tanpa pemahaman. itu tadi harus masih masnya jelas pada kelompok lain dan pemimpinnya harus masih jelas. Selanjutnya menurut pandangan Bapak bagaimana indikator bahwa suatu kelompok sudah bekerja secara efektif? Ya, semuanya berjalan dengan lancar.
pertanyaan selanjutnya, yaitu adakah strategi khusus yang dapat diterapkan agar kelompok dapat tetap solid dan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat? Strategi khusus, strateginya ya harus itu tadi, saling bahu membahu. Itu tadi harus ada tugas si A, si B, si C harus ada. Dalam pengalaman Bapak, apakah konflik atau perbedaan pendapat dalam kelompok merupakan hal yang wajar? Bagaimana pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dalam satu kelompok? Tentukan lagi musyawarah. Apa saja faktor yang menurut Bapak seringkali menjadi penghambat dalam proses kerja kelompok? Ya itu tadi, balik lagi perbedaan pendapat. Di sisi lain, hal-hal apa yang biasanya menjadi faktor pendukung dan dapat meningkatkan semangat kerja kelompok? Effort lah ya. Mengapa menurut Bapak penting bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang dinamika kelompok? Penting karena kalian di ruang kelompok yang luas. Selanjutnya, dari sudut pandang Bapak, pelajaran atau nilai penting apa yang bisa diperoleh mahasiswa dari pengalaman bekerja dalam kelompok? Banyak faktor-faktor pentingnya. Kalian di sini kan pasti bermasalah dengan kalian. Coba kan pasti bertanya. Ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya, nama saya Rizky Ramadhani, perwakilan salah satu pengurus di himpunan Himates Basket Maluku. Sudah kalian berkomunikasi di dalam kelompok, mungkin lewat chat atau lebih sifat langsung atau bagaimana? Izin kayak untuk terkait komunikasi, menurut saya ada komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Yang efektif itu jika komunikasinya secara langsung dengan tujuannya agar tidak terjadinya miskomunikasi di lembaga ataupun di organisasi. Dan juga ada komunikasi lewat chat, mungkin lewat chat juga bisa efektif, mungkin presentasi efektifnya tidak sesuai dengan presentasi efektifnya yang melalui secara langsung. Jadi untuk efektif ataupun tidaknya tergantung yang menjalankannya. Terus ada nggak sih anggota yang sering ngajak ngobrol atau juga ada yang gimana? Baik untuk di dalam lembaga itu ada yang namanya musyawarah, Kak, di mana musyawarah itu tempat terkumpulannya seluruh pengurus di organisasi itu untuk sharing session. Ada yang suka memberikan penjelasan ataupun luar daripada itu, dan juga untuk yang sering ngobrol ataupun tidak, mungkin ada sifat pribadi yang tidak kita ketahui dalam perorangannya kayak. Mungkin tujuannya gimana caranya organisasi itu untuk membuka pikiran orang yang tidak sering mengobrol, gimana caranya mereka untuk berbaur di dalam organisasi itu. Baik, pertanyaan selanjutnya kayak ini kita ada beberapa pertanyaan. Di kelompok kakak sendiri, siapa sih biasanya yang ngatur atau memimpin kelompok tersebut? Di organisasi saya itu ada yang namanya pemimpin. Pemimpinnya itu kalau kami menyebutkannya dia bupati di organisasi saya ataupun di lembaga saya, yang mana orang tersebut menjadi pemimpin ataupun menjadi kepala di dalam lingkup organisasinya. Itu sebutannya bupati kalau di kami. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, di organisasi kakak tuh ada nggak sih pembagian tugas yang jelas gitu kayak kan misalkan kayak di organisasi itu kan dia ada per divisi ya biasanya. Nah di per divisi itu ada nggak sih yang kayak siapa yang nulis, siapa yang ngomong, siapa yang ngebagiin informasi atau dan lain-lainnya? Baik Kak, dalam organisasi itu ada yang namanya divisi Kak. Divisi itu job desk masing-masing divisi Kak, di mana tugas-tugas daripada pengurus itu beda-beda. Salah satunya ada tugas bendahara yang dimana dia mengatur keuangan di divisi itu,
dan juga ada tugas sekretaris yang dimana dia yang menjalankan seluruh administrasi di organisasi itu Kak. Dan juga di bawah-bawahnya ada yang namanya divisi-divisinya, ada divisi PSDM, ada divisi Kominfo, ada divisi Danus, terus ada divisi Net Bakat dan lain-lain Kak. Jadi masing-masing divisi mempunyai foksi dan job desk masing-masing Kak. Untuk selanjutnya, menurut kakak tujuan kelompok yang kakak ikuti itu? Pasti ya kayak dalam organisasi itu mempunyai tujuannya yang dimana setiap organisasi mempunyai visi dan misinya Kak. Untuk visinya di organisasi sendiri itu tujuannya untuk membentuk kekeluargaan di dalam organisasi itu Kak. Pasti itu ada di tiap-tiap organisasi pasti mempunyai visi dan misinya berbeda-beda Kak. Mempunyai tujuan yang berbeda-beda pastinya. Dari tujuan kelompok tadi, ada nggak sih yang anggota yang mungkin belum ngerti kayak ikut-ikutan aja? Mungkin untuk orang yang seperti itu pasti ada ya Kak ya. Pasti ada yang orang yang mengikuti organisasi itu ingin mempunyai labelnya saja Kak. Dia nggak mau kontribusi, dia tuh nggak mau bantu dalam organisasi itu, cuma numpang namanya aja. Tapi tugas daripada lembaga itu gimana caranya orang yang seperti itu bisa ikut berkontribusi di kelompoknya Kak. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi orang yang ibaratnya nggak ada kontribusi, gimana caranya bisa mengajak orang itu menjadi yang lebih baik lagi Kak. Pasti ada orang yang cuma numpang nama aja pastinya. Menurut kakak nih, organisasi kakak tuh udah berjalan atau bekerja dengan baik, dan kalau misalkan sudah berjalan dengan baik itu kenapa, dan kalau belum itu kenapa? Untuk persentase keberhasilan ya mungkin nih kayak untuk berjalannya organisasi itu mungkin dikarenakan saya menjadi pengurus itu baru kayak baru memasuki di organisasi itu mungkin kurang lebih 2 tahun, yang dimana per tahunnya itu pemimpinnya beda-beda Kak. Untuk tingkat keberhasilannya mungkin saya belum bisa jelaskan terkait persentase keberhasilan seperti apa, tapi kalau kesempurnaan dari organisasi mungkin kurang lebih sempurna. Kenapa saya bilang begitu? Karena berjalannya yang saya bilang tadi divisi-divisi itu berjalan dengan lancar Kak. Untuk persentase keberhasilannya mungkin tidak bisa saya jelaskan. Selanjutnya nih Kak, dalam kelompok itu pasti ada masalah Kak. Pernah nggak ada perbedaan pendapat di kelompok, dan biasanya tuh tentang apa? Oh iya, baik. Nah, untuk ini kita bisa mengambil contohnya dari komunikasi tadi kayak mungkin terkait konflik dalam lembaga ataupun organisasi itu pasti ada Kak. Dengan gimana cara memperbaiki itu konflik itu, caranya yang saya bilang tadi, gimana caranya bisa mengatur komunikasi dengan baik, dan untuk mencapai pendapat dengan baik itu caranya kita bermusyawarah Kak. Gimana seluruh kepengurusan ataupun anggota kita bicarakan gimana cara jalan baiknya, gimana jalan tengahnya, agar orang yang berbeda pendapat itu bisa menjadi satu pendapat di organisasi itu Kak. Dengan cara komunikasi dengan baik dan musyawarah tadi Kak. Baik, selanjutnya yang kita tanyakan, biasanya bikin kerja di organisasi itu jadi susah gitu loh Kak. Kayak misalkan di per divisi yang kakak sebutin tadi itu prokja-prokjanya itu kayak mandek, stuck di situ aja. Itu biasanya apa sih konfliknya? Kalau menurut saya pribadi, secara pengalaman saya kayak di organisasi Himatkesmas ini, mungkin kalau terjadinya seperti itu tidak berjalannya prokja ya, kita ambil garis besarnya aja. Mungkin kurang arahan dari pemimpinnya Kak. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua mungkin dari dana mungkin Kak. Karena kurangnya dana, tidak jalannya prokja-prokja di himpunan itu mungkin. Dan untuk yang lainnya tergantung para pemimpin-pemimpinnya bagaimana cara mengarahkannya. Ada pemimpin yang hanya duduk tapi tidak mengarahkan anggota-anggotanya Kak. Jadi tidak berjalan. Terus yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir.
pengalaman kakak nih, apa sih yang paling penting ketika kakak mengikuti organisasi yang kakak sedang ikuti sekarang? Yang paling penting poin kalau kita mengikuti organisasi juga ya. Kalau menurut saya pribadi, salah satunya relasi. Mengapa sih bisa bilang relasi? Dikarenakan kalau kita mengikuti organisasi, kita bisa menambahkan contohnya dari kawan-kawan baru kita yang menjadi relasi kita, terus pengetahuan kita tentang hal yang di luar daripada akademik, bisa kita belajar lebih jauh lagi di organisasi. Salah satunya yang saya bilang tadi itu relasi itu Kak, karena itu sangat penting bagi kita. Salah satunya saya pribadi pun sebagai mahasiswa penting relasi bagi saya Kak. Jadi poin pentingnya kalau kita mengikuti organisasi, salah satunya yang saya sebutkan tadi yaitu relasi, bisa menambah relasi kita. Mungkin itu aja ya Kak ya yang kita tanyain. Makasih udah ngeluarin waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Saya dan teman saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika mengganggu waktu kakaknya ya. Nah, mungkin sekian wawancara dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.